Di video kali ini, saya akan review soal Aave secara komprehensif. Apakah Aave bisa kembali merebut titelnya sebagai Raja DeFi? Dan upgrade Aave versi 3 yang sudah berlangsung ini, bagaimana kira-kira efeknya kepada investor dan kepada pengguna DeFi? Apakah ini layak diinvestasikan? Kita akan lihat juga berdasarkan analisa teknikal jangka panjang dan jangka pendek. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, teknikal, dan on-chain analysis untuk teman-teman sekalian. Tonton video ini sampai akhir agar teman-teman mengerti soal fundamental dan technical analysis token Aave. Kita akan mulai dulu dengan outline. Jadi kira-kira isi daripada video ini mencakup analisa market cap, tokenomics, dan total value lock di ekosistem DeFi Aave. Apa itu Aave dan use case-nya apa saja? Beberapa fakta penting yang perlu kita ketahui mengenai token ini. Aave versi 3. Apa perbedaannya dengan versi sebelumnya? Apa yang diperbaharui? Apa saja event yang bisa mendongkrak harga Aave sehingga bisa terbang harganya? Analisa teknikal jangka pendek dan jangka panjang. Proyeksi harga ke depannya kira-kira sampai ke target berapa saja harga Aave ini bisa mencapai. Dan kesimpulan keseluruhan daripada video kali ini. Kita langsung saja di CoinGecko, kita melihat bahwa Aave ini posisinya ada di urutan ke-11 rankingnya. Biasanya dia berada di 10 besar ya, dan dekat-dekat ke ranking 5. Dan biasanya dia berada di atas Frax, Magic Internet Money, The Graph, Thorchain. Biasanya dia ada di urutan grup Chainlink, Uniswap, Terra, dan Aave ya, dan PancakeSwap juga. Jadi kita bisa tahu bahwa sekarang ini dia cukup undervalue kalau misalnya dibandingkan dengan sebelumnya. Market cap-nya sekarang ada di 2,6 billion dengan volume 364 juta. Jadi volumenya itu cukup besar daripada The Graph dan Rune dan Uniswap hampir sama dengan Chainlink. Jadi ini cukup besar volumenya untuk Aave, pertanda yang baik karena untuk memulai suatu bull run daripada suatu token itu memerlukan volume yang besar. Kalau kita klik Aave, dia sekarang berada di ranking 54 secara keseluruhan. Market cap-nya 2,6 billion, circulating supply-nya, jadi supply token yang beredar itu yang dipegang oleh investor institusi maupun retail itu totalnya sekitar 13,6 juta. Max supply-nya yaitu 16 juta. Ini hal yang bagus saya lihat. Karena jarak daripada circulating supply ke maksimumnya itu hanya 2,4 juta. Kalau misalnya dibagi, itu berarti sisa 17% yang harus dimasukkan ke supply. 17% inflasi token itu sangat sedikit sekali. Kalau misalnya kita mau bandingkan dengan token-token lainnya yang market cap-nya itu masih kecil. Rata-rata kalau koin micin itu perbedaan circulating dengan max supply-nya itu sangat jauh sekali ya. Jadi market cap-nya kecil, 20 juta misalnya, tetapi fully, kalau misalnya market cap full-nya ketika max supply itu tercapai, gede, 1 billion misalnya, dari 20 juta ke 1 billion, beda 50 kali. Namun ini perbedaan market cap ke market cap maksimumnya yaitu fully diluted valuation hanya beda 500 juta saja. Jadi secara jangka panjang untuk analisa supply seperti ini, kondisi supply seperti ini itu sangat baik untuk Aave. Menurut saya ya, teman-teman, karena inflasinya itu kecil, tinggal nambah 17% saja daripada circulating supply yang beredar. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa supply itu bisa diganti kalau ini adalah altcoin-nya, jadi supply-nya itu bisa diganti. Kita berharap saja itu tidak dilakukan oleh developer-nya, karena itu akan menjadi hal yang kurang baik buat nama baik Aave sendiri. Ya, itu untuk analisa market cap-nya. Dari total yang favoritin ada 130.000, jadi ini cukup banyak. Dan dari analisa harga secara kasar, dia sekarang turun 70% daripada high-nya dan naik 64 kali lipat, 6 kali lipat daripada low di kali ini. Oke. Kita akan lihat total value lock-nya di DeFi lama. Posisi urutannya adalah urutan
kelima, di mana yang pertama itu ditempati oleh Curve, dua Lido, Anchor Protocol, dan temannya juga di sini di ekosistem Ethereum, yaitu MakerDAO. Lido ini, Curve, Lido, MakerDAO, dan Aave ini sama-sama aslinya itu Ethereum ya teman-teman. Sedangkan Anchor ini dia Terra Luna. Jadi biasanya seperti itu. Nah, biasanya untuk total value lock-nya itu yang banyak itu dulu-dulu itu adalah Aave atau MakerDAO, atau kalau enggak Compound ya, tetapi sekarang posisinya sudah berubah, di mana Curve ini menempati posisi pertama jumlah uang yang disimpan di dalam ekosistem ini. Kalau misalnya teman-teman lihat secara keseluruhan, yang membedakan ini, yang membuat Curve ini dijagokan, layak menjadi nomor satu adalah karena dia itu bisa beroperasi di berbagai blockchain. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada Ethereum Avalanche di Phantom, ada Polygon, kemudian ini Arbitrum, ini kayaknya Gnosis blockchain, ini Harmony dengan tokennya One, ini Moonbeam yang ada di ekosistem Polkadot, ini Optimism, jadi layer 2 daripada Ethereum. Sedangkan Aave sendiri, Ethereum, Avalanche, dan Polygon. Jadi baru blockchain yang umum saja untuk Aave. Ya. Jumlah posisi pertama adalah 20,7 billion, sedangkan Aave 13,6 billion. Beda sekitar 6 billion, yaitu hampir 50% daripada jumlah uang yang dimasukkan ke dalam Aave. Ada data menarik di sini, yaitu 1 bulan terakhir terjadi kenaikan uang yang dimasukkan ke dalam ekosistem Aave. Ini merupakan hal yang baik yang untuk Aave ya. Kalau kita lihat dari market cap per TVL-nya, semakin kecil itu semakin bagus, semakin besar itu semakin buruk. Kalau semakin besar berarti dia itu market cap-nya itu over value, terlalu mahal, dan orang yang masukin duit di sana itu sedikit, jadi seperti tidak dipakai ya. Tapi kalau misalnya market cap per TVL-nya itu kecil, seperti Curve, Lido, Anchor Protocol, kita lihat ini kecil banget, 0,04, 0,06, 0,05, itu terasa undervalue untuk Curve, Lido, dan Anchor. Jadi mungkin bisa menjadi satu indikator buat teman-teman bahwa ini undervalue berdasarkan market cap per TVL-nya. Aave sendiri 0,19, baik-baik saja. Jadi tidak terlalu spesial. Kalau spesial ya yang ketiga ini, itu spesial menurut saya. Market cap per TVL-nya. Kalau kita klik lagi lebih dalam, ini adalah grafik dari jumlah uang yang dimasukkan ke dalam Aave. Selama setahun terakhir, menurut saya sideways saja, tidak ada kenaikan yang cukup signifikan. Dia sideways dari rentang 10 billion sampai ke 20 billion. Daerah-daerah itu saja, 10 sampai 20 billion. Belum terjadi ada breakout daripada 20 billion ini yang menjadi all-time high-nya di sekitar sini ya. Jadi sama seperti jumlah uang yang dimasukkan ke Curve DAO sekarang ini. Namun dari setengah bulan yang lalu, dari Maret 14, terjadi kenaikan yang cukup lumayan dari 11 billion itu ke 14 billion. Jadi kenaikannya itu cukup lumayan, diiringi oleh kenaikan harga juga untuk token Aave. Jadi bisa saya simpulkan untuk yang bagian pertama ini, ada kenaikan itu bagus untuk harga Aave, namun tidak terlalu spesial untuk market cap per TVL-nya. Dia perlu dimasukkan lagi uang yang dalam jumlah yang lebih banyak lagi, sehingga dia dirasa undervalue. Kalau dia dirasa undervalue, maka investor mungkin akan lebih banyak membeli token Aave, karena token Aave-nya itu dinilai undervalue. Itu adalah bagian pertama, analisa market cap, tokenomics, dan total value lock. Selanjutnya adalah apa itu Aave. Aave singkatnya itu adalah token DeFi yang dibangun di blockchain Ethereum. Jadi dia disebutnya token, bukan koin. Kalau token itu jadi bukan yang aslinya, maksudnya dia bukan layer 1-nya, tapi layer 1-nya itu adalah Ethereum, disebutnya koin.
Aave dibangun di atas Ethereum, jadi dia disebutnya sebagai token. DeFi ini berarti Decentralized Finance, finance yang terdesentralisasi, di mana kita sendiri yang menjadi banknya. Kita bisa deposito uang kita, kemudian kita yang sendiri yang menjaga uang kita agar menyimpan uang kita, bukan bank yang menyimpan uang kita. Kita sendiri yang bisa meminjamkan uang ini kepada orang lain, kita bisa pinjam duit dari orang lain secara peer-to-peer, ya, secara terdesentralisasi. Use case daripada DeFi Aave ini sama seperti use case DeFi lainnya, staking seperti deposito, jadi kita dapat misalnya 10% per tahun. Borrowing, kita bisa pinjam uang dengan jaminan. Harus ada jaminan yang ditaruh di blockchain. Lending, kita bisa meminjamkan uang kepada orang yang mau meminjam. Jadi ketika kita bisa pinjam, berarti kita bisa meminjamkan uang. Ini jadi satu paket ya. Flash loan, bisa pinjam uang tanpa jaminan. Nanti akan dijelasin bagaimana. Cara kerja borrowing dan lending. Borrowing ini meminjam. Misalnya kita punya jaminannya, kita punya uang dalam bentuk DAI. DAI ini adalah stablecoin sama seperti USDT, USDC. Kita ketika meminjam, kita akan mendapatkan A token, jadi A misalnya A ETH, A BTC, A USDT misalnya, atau apapun itu, dan ini tercoding supaya bisa dibungakan. Apakah dibungakan untuk kita bayar atau kita dapat bunganya tergantung posisi kita. Contohnya adalah kita jaminkan DAI, misalnya 1000 DAI, kita pinjam ETH. Kalau misalnya ETH-nya naik, itu kita bisa cuan dari situ. Kalau misalnya ETH turun dari yang harga kita pinjam, itu kita bisa rugi. Lending kebalikan daripada borrowing, kita meminjamkan uang. Kita akan deposit token yang mau di lending, itu nanti akan masuk ke liquidity pool. Kita akan mendapatkan A token untuk dapetin bunganya dari hasil lending. Jadi ini kita berperan sebagai bank di sini. Itu adalah arti daripada DeFi. Apa keuntungan untuk hodler Aave? Tidak kena fee kalau pinjam Aave. Fee pinjam uang lebih murah kalau Aave itu jadi jaminan. Dan bisa pinjam uang lebih banyak kalau misalnya Aave-nya yang jadi jaminan. Itu kalau untuk seputar Aave. Kalau token lainnya tidak ada keuntungan seperti ini. Kalau kita pegang Aave ya lebih banyak keuntungannya. Karena ini adalah token native daripada platform DeFi tersebut. Kemudian ada flash loan, pinjam uang tanpa jaminan. Flash loan ini adalah pinjam uang, tetapi harus langsung dikembalikan saat itu dengan tambahan fee 0,09% di blok yang sama. Nah, gimana ini langsung dikembalikan saat itu? Harus berada di rentang blok yang sama. Jadi sistem kerja daripada blockchain itu adalah setiap transaksi itu dikumpulkan di dalam satu blok. Kemudian blok tersebut akan diproses oleh miner. Untuk blockchain Ethereum sekarang ya, karena sistem sekarang masih proof of work sebagian. Dan ketika satu blok itu selesai, itu membutuhkan waktu beberapa lama, misalnya 15 detik atau 10 detik ya. Kalau untuk Bitcoin sendiri dia di 10 menit satu bloknya. Lama. Kalau untuk Ethereum dia lebih cepat penyelesaian satu bloknya. Dalam satu blok tersebut harus sudah selesai, kita kembalikan. Nah, programmer mereka bisa memprogram agar mereka melakukan flash loan, pinjam uang, dan mereka menghubungkannya itu dengan platform DeFi lain. Jadi mirip seperti kalau misalnya ada perbedaan harga, kita bisa pinjam lebih murah, kemudian kita misalnya jual lebih mahal di sana, kita balikkan lagi kembali ke Aave untuk kita bayar pinjaman kita sekaligus fee-nya itu, maka kalau kita bisa melakukannya itu, maka kita bisa cuan di sini. Kalau misalnya kita tidak melakukan hal ini, maksudnya kita pinjam uang tapi tidak bisa dikembalikan saat itu juga, maka itu uangnya itu tidak pernah dipinjam. Ya. Flash loan bisa untuk trading, ini yang tadi yang saya bilang, programmer bisa membuat sistem secara otomatis programnya sendiri untuk melakukan flash loan. Jadi mungkin kalau misalnya ada perbedaan harga di tempat sini dengan sana, dia bisa melakukan flash loan, beli murah, jual mahal, baru bayar hutangnya.
Untuk selengkapnya teman-teman bisa lihat di link ini. Beberapa fakta penting AV yang perlu teman-teman ketahui, yang pertama adalah sudah lebih dari 2000 kali dari all time bottom-nya dan 500 kali dari bull market 2020. Kalau teman-teman lihat CoinGecko di token AV-nya, teman-teman klik max, itu dia akan mulai di 3 Oktober 2020, padahal sebenarnya itu dia mulainya bukan dari 2020, tetapi dari 2018. Sama juga di CoinMarketCap juga sama. Ini karena ada terjadi redenominasi di tanggal 3 Oktober tersebut. Redenominasi itu artinya dia melakukan perubahan jumlah supply yang akan mengubah harganya. Tetapi token yang teman-teman miliki itu dia tetap sama nilainya ketika redenominasi tersebut terjadi. Hanya jumlahnya yang bertambah banyak atau bertambah sedikit. Ya. Dan nilai ininya bertambah banyak atau bertambah sedikit. Di mana pada waktu itu ini AV itu sebelumnya merupakan token LAN namanya, dan ini di CoinGecko kita bisa lihat histori harganya dari dulu sampai sekarang. Dia mulai dari 2018 sampai sekarang. Grafiknya sama saja, harganya dia beda kali 100. Jadi ini token lamanya kali 100 adalah harga daripada token AV sekarang. Atau teman-teman bisa lihat di TradingView AVUSD, teman-teman pilih yang Binance, dia mengcover harga semua historinya dari awal, dari sejak 2017, akhir 2017. Dimana kalau kita ukur dari bottom, all time bottomnya yaitu di sini, di Agustus 2019 sampai ke all time high-nya di 2021, itu naikannya sudah lebih dari 2000 kali. Kalau misalnya diukur dari mulainya bull market di 2020, yaitu sejak Corona Dam itu terjadi di bulan Maret 2020, itu kenaikannya sudah lebih dari 500 kali. Jadi tidak heran kalau misalnya yang kedua, konsolidasi panjang itu terjadi di tahun 2021. Saya akan ubah chart ini dari logaritmik menjadi reguler. 2021 memang awalnya itu bagus, tapi pada dasarnya secara jangka panjang itu dia sideways saja, di situ saja sebenarnya, di daerah 150-an sampai 600-an, di daerah itu saja. Belum terjadi all time high yang baru di tahun ini, dan di tahun 2021 terjadi all time high di daerah sini, namun tidak terlalu jauh daripada all time high sebelumnya, ya, tidak terlalu signifikan. Karena dia sudah ratusan dan bahkan ribuan kali dari dasarnya. Teman-teman bisa lihat contoh ini, the power of beli di bottom, beli di tempat yang paling murah itu sangat kuat sekali, ya. Kekuatannya ketika kita beli di harga yang sangat murah. Dan teman-teman bisa lihat bahwa ketika token itu sudah naik lebih dari 100 kali, maka dia akan mengalami konsolidasi yang panjang di masa depannya. Hal ini yang menjadikan saya tidak akan mengurangi porsi investasi saya di token-token yang kenaikannya itu sudah lebih dari 100 kali. Seperti contohnya adalah token Terra Luna yang sekarang ini sangat ngetrend karena dari sisi fundamentalnya itu sangat bagus sekali. Namun dari segi kenaikan harganya itu sudah sangat banyak terjadi kenaikan, lebih dari 100 kali kalau misalnya diukur dari tahun 2020. Itu makanya saya tidak mau invest di situ. Saya lebih memilih token-token lain yang potensinya itu bisa 100 kali, ya. Dan yang ketiga, AV versi 3 sudah live pada tanggal 16 Maret kemarin. 16 Maret kemarin, nanti akan kita bahas. Dan AV itu ekosistemnya, DeFi-nya tidak pernah dihack. Kalau misalnya kita dengar dari sejak tahun 2020, jadi saya mengikuti DeFi, kripto, saya pelajari habis-habisan dari tahun 2020, itu dari berita saya tidak pernah dengar AV itu pernah dihack atau apa. Tapi kalau misalnya flash loan itu, ya kalau tidak salah sih pernah.
Ini merupakan berita yang sangat bagus sekali, semacam status yang membuat bahwa AV itu sangat aman sekali untuk investor, sehingga investor itu bisa lebih diyakinkan lagi menaruh uangnya di AV. Penting sekali untuk mengetahui bahwa suatu DeFi itu security-nya itu adalah yang paling utama. Dan penting kalau kita mengetahui bahwa security daripada DeFi ini sangat aman sekali, sehingga kita lebih yakin, kita lebih tidurnya tenang, masukkan uang di dalam DeFi tersebut. Apa saja fitur-fitur yang ditambahkan di AV versi 3 ini? Yang pertama adalah memfasilitasi transaksi antar blockchain. Kalau misalnya kita mau pindah blockchain itu biayanya mahal. Kalau misalnya dari Ethereum, kita harus bayar gas fee Ethereum. Tapi kalau misalnya kita bisa langsung transaksi antar blockchain ini dilakukan, maka ini akan menambah daya tariknya karena lebih murah untuk melakukan DeFi-nya. Efisiensi kapital dapat meminjam lebih banyak uang. Kalau misalnya kita punya uang 100, kita bisa pinjam 60 asalnya, sekarang bisa pinjam 70, ini juga akan orang-orang itu lebih senang. Manajemen resiko, jumlah pinjaman dan supply itu bisa diatur. Mode isolasi mampu merilis aset baru sembari memproteksi protokol AV. Optimasi gas fee. Gas untuk segala transaksi berkurang 20-25%. Ini adalah perkembangan yang sangat bullish buat AV. Pengguna DeFi akan suka hal ini karena mereka bisa melakukan segala macam transaksinya, transaksi smart contract, mau di borrowing, di lending, mau di staking, itu lebih murah. Optimasi gas ini dilakukan dengan cara mengefisiensikan coding di smart contract-nya. Karena kalau cara kerja daripada smart contract itu adalah operasi matematika. Kalau misalnya lebih banyak operasi matematika yang terjadi di dalam smart contract tersebut, lebih banyak dijumlahkannya, dikurangi, dibagi, dikali, di kuadrat, dipangkat, di apapun itu semakin kompleks, maka semakin besar biaya gas fee-nya. Makanya kalau misalnya kalau misalnya kita mau kirim token di jaringan Ethereum dengan mau staking di jaringan Ethereum, itu beda fee-nya karena operasi matematikanya itu berbeda, lebih kompleks staking, makanya gas fee untuk staking itu lebih mahal. Selengkapnya teman-teman bisa lihat di link ini. Dan ada juga hal lain yang menurut saya sangat bullish buat AV, yaitu dia merambah ke ekosistem lain juga selain daripada Ethereum, Avalanche, dan yang tadi disebutkan di DeFi lama. Akan ke Avalanche, Optimism, Arbitrum. Optimism dan Arbitrum ini adalah layer 2 Ethereum. Ini Polygon, Phantom, dan Harmony. Jadi mau menyaingi Curve yang sudah merambah ke ekosistem lain. Sangat bagus untuk fundamental AV sendiri. Sedangkan ini AV versi 3 bisa juga diakses di berbagai platform DeFi lainnya, seperti ini akan saya tunjukkan. Yang pertama adalah DBank DeFi ini saya pernah gunakan, tapi tidak terlalu lama. Ini ada social rankingnya. Kita misalnya punya wallet MetaMask, kita bisa connect ke sini, kita bisa tahu apa saja yang pernah kita lakukan. Di sini misalnya, kalau tidak salah kita sudah misalnya menghabiskan berapa gas fee, mungkin itu ya, atau transaksi berapa banyak di jaringan Ethereum atau jaringan yang lainnya. Nanti kita bisa mendapatkan semacam social point-nya dan kita di ranking ini, ya. Kita juga bisa men-track 1000 protokol lebih di 25 blockchain yang berbeda di DBank. Jadi portofolio kita itu bisa kelihatan di sini. AV versi 3 juga muncul di 1inch. Ini adalah DEX yang cukup terkenal juga. Paraswap, DEX juga. Bisa staking, farming, dan bridging, pindah dari satu blockchain ke blockchain yang lainnya. Zapperfy ini bisa melihat portofolio kita, ini contoh saja. Bisa swap juga di sana, bisa investasi, saving juga di sana melalui AV misalnya. DeFi Saver ini kita bisa menggunakan berbagai, ini kita bisa lihat portofolio kita yang ada disimpan di berbagai DeFi seperti ini, dan mungkin juga bisa melakukan transaksi seperti saving, staking, dan lain-lain di DeFi ini. Zerion adalah DeFi portofolio, kita bisa melihat
kita punya token apa saja di blok DeFi ini, token apa saja di DeFi itu, kita sudah untung berapa, dan segala macam. Instadap ini juga sama, dia ini bisa mengetahui portofolio kita ada berapa. Kalau kita melakukan liquidity mining, kita juga bisa tahu ada berapa, kita akan mendapatkan token Instadap di sini. Dan semakin banyak bisa diakses dari platform lain, maka ini bullish untuk Aave. Apa saja katalis atau hal-hal yang bisa menjadi pendongkrak harga daripada Aave? Yang pertama itu adalah dia harus berada di situasi alt season. Alt season artinya altcoin dia lebih cepat daripada Bitcoin dalam hal kenaikan harganya, dan ketika turun dia tidak turun sedalam Bitcoin. Kalau di alt season ini bisa terjadi, maka akan ada potensi atau peluang yang lebih besar untuk Aave bisa naik lebih lumayan daripada Bitcoin. Kalau misalnya ini adalah alt season yang benar-benar alt season, maka rata-rata koin-koin itu akan naik, semua koin itu akan naik harganya, ya, rata-rata altcoin akan naik harganya. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu apakah sekarang itu adalah alt season atau bukan. Kalau misalnya alt season ini terjadi sekarang, maka Aave bisa jadi salah satu investasi yang bagus, ya. Yang kedua adalah Ethereum. Ethereum adalah ekosistem natural daripada Aave. Aave dibangun di atas blockchain Ethereum. Jadi, dan ada semacam kebiasaan bahwa koin yang market cap-nya itu lebih besar, itu akan melakukan gerakan terlebih dahulu, baru koin yang market cap-nya itu lebih sedang atau kecil, itu akan naik kemudian. Dan Ethereum ini seperti mamanya segala altcoin, ya. Ethereum akan maju dulu, dia akan yang naik dulu harganya. Kemudian Aave, anak-anaknya seperti Aave, MakerDAO, Compound, Uniswap itu akan mengikuti Ethereum. Jadi bullish-nya Ethereum ini penting buat Aave. Kalau misalnya Ethereum-nya ini bullish, ini bagus untuk Aave. Yang ketiga adalah dia sudah lama terjadi konsolidasi. Seperti yang di sebelumnya saya katakan bahwa di fakta-fakta penting yang perlu kita ketahui, Aave sudah mengalami kenaikan 500 kali lipat setidaknya dari awal bull market 2020 sejak Corona dump. Dan di 2021 dia mencapai all time high-nya, namun di 2021 tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan setelah dia mencapai all time high-nya di kuartal pertama atau kuartal kedua, ya. Dan itu saya katakan sebagai masa-masa konsolidasi. Dia sudah terlalu banyak kenaikannya. Kalau sudah banyak kenaikannya, maka akan ada masa-masa di mana dia tidak terlalu profitable lagi kalau misalnya kita hold, ya. Dia sudah semacam mencapai targetnya, sudah terlalu overbought, bisa dikatakan juga seperti itu, ya. Dibandingkan kalau misalnya sekarang Aave dia sudah lama konsolidasinya, sudah berlangsung selama ya hampir 1 tahun. Dan setelah mengalami konsolidasi yang lama, maka peluang untuk Aave itu untuk naik itu akan semakin besar. Semakin lama konsolidasi tersebut terjadi, semakin lama downtrend tersebut terjadi, maka peluang untuk naik itu akan semakin besar. Kalau misalnya dia baru saja meraih all-time high-nya, peluang untuk turun itu lebih besar sebenarnya daripada peluang untuk melakukan kenaikan lagi. Ya, jadi yang terjadi adalah waktu itu di awal tahun 2021 dia melakukan kenaikan secara parabolik yang mengakhiri bull run daripada Aave. Sekarang April 2022 itu udah cukup lama dari sejak Aave melakukan all time high-nya. Jadi karena sudah lama konsolidasi, potensi atau peluang untuk naik itu lebih besar. Jadi bisa saja ini adalah salah satu hal yang bisa menjadikan Aave itu sebagai investasi yang baik. Keempat adalah versi 3 yang sudah live dan ekosistem yang baru. Versi 3 di mana terjadi pembaruan yang baik, itu akan menjadi daya tarik untuk pengguna-pengguna DeFi dan investor yang baru
Dan ekosistem yang baru bukan saja cuma di Ethereum saja atau di itu-itu aja, tetapi dia akan merambah ke Harmony, Arbitrum, Optimism, Avalanche, dan lain-lain, sehingga akan lebih banyak pengguna baru yang akan menaruh uang di ekosistem Aave. Mereka mungkin akan mau saving Bitcoin mereka di Aave dalam bentuk wrap Bitcoin, Ethereum mereka di Aave, atau mereka mau fiat aja, USDT, USDC di Aave. Ini akan meningkatkan total value lock di ekosistem Aave, yang mana rasio market cap per total value lock-nya itu akan berkurang. Kalau dilihat dia bahwa ininya berkurang rasionya, maka akan dirasa undervalue. Ketika investor atau institusi itu melihat bahwa sesuatu itu undervalue, maka dia suka ini. Dia pengen beli ini. Karena dirasa murah. Murahnya dari segi total value lock-nya itu. Kalau kita lihat di DeFi lama, sekarang itu dia di 0,19. Memang dia ada persaingannya dengan Anchor Protocol, Lido, dan Curve yang lebih undervalue dari rasio market cap per TVL-nya. Jadi, kalau misalnya berhasil mengurangi market cap per TVL-nya, membuat dia undervalue, maka investor akan beli dan harga Aave pun bisa naik. Sekarang kita akan melihat analisa teknikal Aave untuk jangka panjang. Kita mulai dari time frame weekly. Saya sudah buatkan garis-garis support dan resistance-nya yang berada di 207, 250, 300, dan 355. Jadi kebetulan ada angka cantik di sini. Itu bukan kebetulan, tetapi itu pas berada di close candle monthly atau per bulan ya. Jadi saya buatkan seperti itu, harganya itu cenderung untuk merespek garis-garis support dan resisten tersebut. Seperti pada kesempatan sebelumnya, minggu lalu, dia mencoba untuk naik di atas 250 tetapi gagal karena di situ ada garis resistance yang kuat. Untuk polanya sendiri, sekarang polanya adalah falling wedge, di mana pola falling wedge ini itu sifatnya bullish, namun karena ini berada di time frame yang gede dan ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, yaitu sekitar sudah lebih dari 1 tahun, 61 minggu ini, maka ini kelihatan seperti bearish atau adanya koreksi yang terjadi untuk Aave. Sekarang pergerakan harga beberapa minggu terakhir adalah 3 minggu berturut-turut dia bisa berhasil hijau bullish untuk Aave, namun dia terhalang di harga 250. Dan sekarang dia bounce di 21 weekly EMA di garis merah ini. Ini merupakan garis yang harus dilalui, harus berada di atas agar bisa menjadi indikator apakah Aave itu benar-benar bullish atau tidak. Kalau dia bullish, maka dia akan selalu berada di atas garis 21 weekly EMA ini. Dia weekly close-nya selalu di atas itu. Dan kita lihat untuk RSI-nya, RSI-nya sudah menembus di atas 50 ketika kemarin, minggu lalu, namun sekarang sedang melakukan retest di angka 50 tersebut sebagai konfirmasi apakah dia bisa melanjutkan bull run-nya atau tidak. MACD-nya ini pertanda baik untuk Aave karena sudah cross ke atas. Garis birunya sudah cross ke atas, menunjukkan bahwa bottom daripada Aave itu kemungkinan besar ada di sini ya, di tanggal 7 Maret di harga $114. Money flow index-nya perlahan-lahan mulai mengalami peningkatan setelah tanggal 31 Januari itu bottom-nya, kemudian sekarang dia memang sedang menurun, tetapi penurunannya itu tidak lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi, dia akan perlahan-lahan naik dan merupakan indikator yang baik untuk Aave. Namun, belum sepenuhnya bullish karena kita harus lihat weekly close pada hari Senin nanti jam 7 pagi. Apakah dia bisa berhasil di atas 21 weekly EMA ini atau tidak. Itu untuk weekly. Secara pola falling wedge, kalau misalnya terjadi breakout di
pola ini, dia berhasil berada di atas $250, maka targetnya adalah daripada high sebelumnya yang berada di ujung falling wedge ini, yaitu di sekitar $620 untuk proyeksi harganya untuk pola falling wedge. Kita akan lihat proyeksi harga juga dari analisa berdasarkan indikator lainnya. Sekarang kita akan ke time frame daily, di mana saya sudah buatkan berbagai garis resistance yang merupakan garis downtrend untuk AV. Ada beberapa garis resistance, di mana yang ini merupakan falling wedge seperti yang sebelumnya, yaitu di time frame weekly ini, dan ada beberapa yang lain yang bisa kita lihat. Sudah ada dua garis downtrend yang sudah dia tembus, yang ini dan yang ini. Sekarang dia terhalang di garis downtrend yang keempat, yaitu garis downtrend yang terakhir, ya, di mana saya hubungkan yang paling puncak dengan puncaknya. Pas di sini, dia rejected pas di sini. Jadi tidak heran kalau misalnya dia akan turun dari situ ketika pertama kali dia menyentuh daerah ini. Yang perlu kita perhatikan adalah dia harus menembus garis downtrend terakhir ini, yang saya ubah menjadi warna merah agar kelihatan, itu agar bisa benar-benar bullish ya teman-teman, terkonfirmasi sudah bullish. Dari RSI-nya sendiri, dia lagi ke 50, turun cukup lumayan dari 80, ini overbought ya, kemudian ke 50, jadi lagi berada di support. Sedangkan MACD-nya ini tidak kelihatan bagus, tidak bullish, dia cross ke bawah, ini bearish untuk indikator MACD-nya. Sekarang dia sedang struggle di daerah $207. Dia sedang berada ditahan di atas $207 ini, yang merupakan garis resistance penting. Kita akan lihat untuk proyeksi harga AV. Menurut saya, sekarang ini dia sedang membentuk wave kedua kalau kita analisa berdasarkan Elliott Wave, di mana minimal penurunan dari puncak wave 1 itu adalah Fibonacci 50. Dia sudah menyentuh Fibonacci 50, merupakan pertanda bagus, dan ada bounce dari situ. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau dia menyentuh garis ini ya, hampir menyentuh ya. Kemudian bounce dari situ, garis Fibonacci 50. Ini bisa menjadi langkah awal AV untuk naik, melanjutkan pergerakan bullish-nya. Di mana target selanjutnya adalah dia ke wave 3-nya, yaitu sebesar Fibonacci 2, karena sekarang rata-rata saya lihat itu dia bisa sampai ke Fibonacci 2 untuk altcoin. Yang bersamaan dengan Fibonacci 382 untuk retracement dari all-time high-nya ke bottom di harga $111. Jadi kita tarik, saya akan ulangi, kita tarik dari swing high-nya ke sini, maka itu Fibonacci 2 itu kalau misalnya dari sini itu akan bertepatan harganya di 38,2 AV secara makro. Dan di sini saya akan expect akan terjadi koreksi ya teman-teman. Teman-teman perlu perhatikan di harga $327. Di sini banyak sekali daerah di $327 ini, banyak volume, banyak interaksi yang terjadi ya. Pernah menjadi neckline untuk ini, dan support untuk ketika dia turun di sini, turun di sini, turun di sini juga. Menurut saya itu adalah wave 3, kemudian dia akan turun, dan kalau misalnya berhasil bisa melanjutkan, maka dia akan ke wave 5. Wave 5 minimal menurut saya itu sebenarnya ke 1,272, yaitu berada di angka 338 dan 355, di mana itu merupakan
garis support yang penting yang saya tunjukkan di sini, 355, itu dia berarti dia di sini levelnya. Dari situ ada kemungkinan untuk koreksi. Selain itu, ada kemungkinan juga untuk melakukan extension, di mana dia diperpanjang kenaikannya ya. Dia bisa naik sampai 2,618 atau 2, 375 dan $400. Atau bahkan lebih kalau misalnya dia sudah mulai parabolik. Jadi daerah-daerah ini itu akan menjadi daerah-daerah di mana dia akan dijual. Apalagi kalau dia mencapai 61,8 atau golden pocket-nya secara makro, yaitu di angka 450-an. Menurut saya sih untuk trading dia harus dijual di daerah sini atau di daerah bawah, lebih bawah dari itu, karena dari sini kemungkinan besar dia akan turun ya teman-teman. Turunnya ke berapa? Kemungkinan dia bisa turun lagi ke daerah 325 dan 286 dari situ. Jadi dia akan membentuk seperti ini. Wave. Jadi dia at least atau setidaknya dia akan turun ke 320, 284. Bisa juga ke 240. Jadi 3 level ini yang merupakan level yang penting. Ya. Kalau ini dia skenario untuk bullish ya teman-teman. Saya akan stop sampai wave 2 besarnya saja, tidak akan melanjutkan sampai ke wave 3-nya lagi. Namun saya mau menambahkan, kalau misalnya saya tanpa menggunakan elite wave 1-1 seperti ini, kalau misalnya dia sudah mulai parabolik, maka targetnya adalah all time high sebelumnya, yaitu di $660 atau 1,272, 820, dan maksimal dia bisa sampai ke $1.000 untuk alt season kali ini ya teman-teman. Alt season kali ini di mana kemungkinannya adalah bulan Mei paling cepat selesai dan bisa extend sampai Juni-Juli, tergantung sentimennya bagaimana untuk altcoin. Kalau misalnya dia sudah mencapai all time high-nya itu teman-teman harus menyiapkan exit strategy. Ya. Oke, kalau misalnya skenario biasanya bagaimana? Nah, skenario biasanya adalah dia akan sideways saja. Jadi ternyata Bitcoin tidak sebullish yang kita bayangkan, maka dia akan sideways di sini saja. Ya. Itu skenario biasanya. Jadi dia akan berada di rentang-rentang ini karena ini merupakan rentang yang volumenya banyak dan sudah, kalau secara makro itu daerah 78,6, daerah di mana dia bisa bottom di situ. Kalau skenario bearishnya bagaimana? Itu ternyata Bitcoin harus turun drastis sehingga AV juga harus ikut ketarik. Dia bisa sampai ke $73 dan $21 ini menurut saya agak tidak mungkin ya. Kemungkinannya kecil untuk terjadi. Tapi menurut saya $72 ini untuk skenario bearishnya. Tapi kalau ditanya ke diri saya sendiri, menurut saya ini bullish untuk alt season, altcoin, dan untuk AV sendiri juga, dan untuk Bitcoin sendiri karena saya ada alasan tersendiri ya. Dan mungkin ada beberapa technical analysis yang juga setuju mengenai hal ini, bahwa Bitcoin itu sedang bullish sebenarnya, meskipun di saat video ini dilakukan Bitcoin-nya itu baru turun atau koreksi ya.
Sekarang saya akan melakukan technical analysis untuk AV secara jangka pendek. Teman-teman perlu perhatikan bahwa ini dilakukan di tanggal 9 April 2022 jam 3.30 sore. Kalau misalnya ini sudah agak lama dari situ, berarti teman-teman skip saja langsung di kesimpulan. Sekarang kita akan lihat harganya. AV sekarang terjadi koreksi karena BTC juga ikut koreksi, jadi wajar-wajar saja karena altcoin itu akan selalu mengikuti Bitcoin. Dan sekarang koreksinya itu sampai ke level Fibonacci 50, di mana sudah tembus ke daerah di bawah daripada level ini. Dan ada kemungkinan juga dia akan ke 61,8, di mana harga itu adalah 170 dolar. Jadi sangat mungkin untuk retest di daerah sini ya, sebagai pijakan yang kuat, fondasi yang kuat, dan orang-orang cenderung untuk membeli di 61,8 kalau misalnya dia merasa bullish untuk koin ini. Kalau kita lihat secara RSI-nya, harganya itu turun, tetapi dari ini merupakan tanda awal yang bullish untuk AV, yang merupakan di mana RSI itu merupakan leading indicator, indikator yang dia muncul di awal. Namun bukan berarti ini adalah konfirmasi bullish untuk token AV secara jangka pendek time frame 4 jam. Ini dia akan muncul awal-awal dan apakah masih bisa turun? Masih bisa. Jadi misalnya dia akan melakukan hal seperti ini dan kemudian dia turun lagi ke sini. Nah, ketika dia melakukan penurunan seperti itu, maka dia akan dikonfirmasi dengan bullish divergence yang lainnya, yaitu di sini ya teman-teman. Jadi akan naik di daerah. Jadi ini itu akan membuat bahwa memperlihatkan kepada investor atau trader bahwa ini sudah mulai bullish kembali ketika dia turun. Waktunya untuk membeli di daerah itu. Dari MACD-nya, dia masih belum benar-benar bullish, belum terjadi cross garis biru ke atas garis orange. Karena ini merupakan lagging indicator yang mengkonfirmasi apa yang dilakukan oleh RSI-nya. Kalau untuk market cipher daripada momentum wave-nya ini yang warna biru itu, ini juga terjadi yang namanya bullish divergence, karena green dot-nya itu dia terjadi di daerah yang lebih tinggi daripada green dot sebelumnya, di mana ini merupakan awal sama seperti RSI, awal pertanda bullish. Untuk money flow index-nya ini juga sedang berada di level yang cukup dalam sini, dan bisa saja ini adalah setengah jalan daripada money flow index yang memerah, di mana mungkin pertengahan April akan kembali bullish lagi. Kalau misalnya kita lihat ya, akan sangat bullish ketika di pertengahan April. Oke, kalau kita lihat secara Elliott Wave, sekarang itu AV itu sedang melakukan yang namanya Wave 2, yaitu wave koreksi di 5 wave di Elliott Wave. Di mana wave 1 itu sudah selesai terjadi, dan itu terjadi dari tanggal 15 Maret sampai ke bulan awal April. Kenaikannya itu sekitar, saya lihat, 100% lebih ya teman-teman. Jadi wave satunya itu sudah selesai, kemudian sekarang lagi wave 2, tapi kita tidak tahu di mana bottom persisnya itu. Yang kita tahu hanya kita bisa memprediksi kira-kira di mana-mana saja dia akan bottomnya. Kemungkinan pertama adalah Fibonacci 50, 61,8, dan 78,6. Disitulah level-levelnya. Asalkan dia membentuk yang namanya higher low, jadi ketika dia turun, dia tidak turun lebih rendah atau sama dengan ini. Kalau sama juga nggak apa-apa, yang penting dia tidak close di bawah garis 115. Kalau dia bisa berhasil close di bawah ini, maka itu bearish, sangat bearish untuk AV. Tapi menurut saya, kita harus bersabar saja untuk ini, dan menurut saya dia akan membentuk yang namanya higher low dan melanjutkan wave 3. Wave 3 itu adalah seperti ini, di mana dia itu akan lebih tinggi daripada puncak wave 1. Jadi 1, 2, 3. Nanti koreksi lagi di 4 dan lanjut lagi di 5. Wave 3 ini target saya adalah
$320 karena ada semacam garis support dan resistance di situ kalau nggak salah, atau Fibonacci 1,618 ya. Kalau kita gunakan Fibonacci projection. Nah, jadi untuk AV secara jangka pendek ini masih dalam tahapan koreksi, belum terjadi adanya reversal yang benar-benar terkonfirmasi. Itu saja untuk analisa TA jangka pendek AV. Jadi sampai di sini saja teman-teman mengenai review AV secara komprehensif. Ini kesimpulan yang biasa saya buat. Yang pertama adalah total value lock-nya itu meningkat. Ini merupakan pertanda awal yang bullish untuk harga token AV sendiri, karena dari segi investor mereka mulai menaruh uang di ekosistem AV lebih banyak daripada sebelumnya. Yang kedua, AV tetap merupakan salah satu DeFi terbaik karena upgrade yang dilakukannya, inovasi yang dilakukannya, dan dia juga merambah ke ekosistem yang berbeda dengan blockchain yang berbeda. Ini bisa menambah adopsi DeFi AV karena orang-orang yang menggunakan ekosistem lain itu dia juga bisa mencicipi bagaimana itu AV ini. Yang ketiga, beberapa kompetitor itu lebih undervalue seperti CurveDAO, Lido, kemudian Anchor Protocol. Kalau kita lihat rasio market cap per TVL-nya itu lebih kecil daripada AV. AV itu rasionya masih lebih tinggi daripada mereka. Jadi kemungkinan tidak akan bisa jadi top performer di alt season kali ini menurut saya. Bisa naik tetapi tidak akan jadi top performer. Keempat, potensi kenaikan 100 kali itu kemungkinannya sudah sangat kecil lagi untuk jangka panjang. Potensinya untuk alt season kali ini adalah $325 sampai $1.000 itu maksimal di alt season kali ini. Kalau ada katalis besar yang mendorong AV dan altcoin lainnya juga. Kelima, secara makro, MACD weekly sudah cross, itu bagus, bullish, namun belum breakout dari falling wedge, jadi belum terkonfirmasi. Daily MA50 mau cross MA100, ini pertanda awal bullish. Namun, ada beberapa hal yang belum terkonfirmasi semuanya, jadi belum benar-benar bullish. Jadi itu saja mengenai kesimpulannya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman kalau misalnya mau request koin apa yang mau di-review secara fundamental dan maupun technical dan on-chain analysis juga bisa, seperti Litecoin itu bisa dianalisa secara on-chain-nya. Itu teman-teman bisa request dengan berkomentar di bawah ini. Dan itu saja. Terima kasih kalau sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya dan nantikan video saya selanjutnya.